Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kristalisasi. Masuk kita ke dalam kitab Markus, Injil Markus ya. Jadi Markus ini diyakini sebagai Injil yang paling awal ya. Para ahli percayalah ini sekitar tahun 50 Masehi. Dan Tuhan Yesus disalib kira kurang lebih 30 Masehi. Ini Injil disusun oleh Markus sekitar tahun 50-an ya. Injil ini ada, ya itu artinya kabar baik, ada 4 ya. Kita tahu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini Injil ini bukan hanya cerita tentang atau secara historis tentang Tuhan Yesus ya, tapi ini tiap Injil ini ada makna teologisnya ya. Ini bukan hanya penginjil, ini bukan hanya katakanlah sejarawan itu, bukan. Dia itu teolog. Karena dalam menuliskan Injilnya dia ada punya pesan lah ya. Pesan teologis ya kepada para pembacanya. Nah, Markus ini yang dipandang sebagai Injil yang paling tua ya, paling duluan. Sementara Matius dia menulis ini mengambil bahan-bahan ya dari Markus, dari ada satu istilah ki, itu ada sumber artinya, yang artinya bahan-bahan yang tidak ada di Markus tapi ada di Matius dan di Lukas. Jadi Matius membuat lagi dia Injilnya dengan bahan dari Markus dan dari sumber ki. Ini teori 2 sumber ya kalau di ruang kuliah nih. Kemudian dia juga punya bahan sendiri Matius. Lukas juga begitu. Dia ambil dari Markus, dia juga ambil dari sumber ki, dan dia juga membuat ada sumbernya sendiri. Nah, masing-masing ini ada tujuannya. Kalau Matius kita tahu itu Injil kepada orang Yahudi ya, menawarkan Mesias kepada bangsa Yahudi, kerajaan Mesias tentunya. Dan bentuk Matius ini adalah suatu pengajaran kerajaan sorga begitu ya. Kalau Matius, kalau Markus lain lagi. Ya itu di Matius ya Yesus digambarkan sebagai raja ya. Kalau di Markus ini sebagai hamba. Artinya Markus ya memang dia memberitakan juga kerajaan Mesias tentunya ya, karena tapi Markus memberi tekanan kepada tindakan daripada Yesus sebagai hamba. Terus ya lakukan tindakan-tindakan begitu. Nanti kita akan melihat ini apa secara garis besar ya, Markus itu apa pesan teologis yang mau dia sampaikannya itu. Kemudian kalau Lukas, kita tahu ini untuk bangsa-bangsa lain ya. Dia menulis Injilnya berdasarkan apa? Progresif tempat. Baru-baru dia bikin perbuatan Yesus di Galilea. Kemudian perjalanan dari Galilea ke Yerusalem. Kemudian dari Yerusalem Lukas mengakhiri Injilnya. Tapi dia kan nulis lagi kisah para rasul dari Yerusalem bahkan sampai ke ujung-ujung bumi Roma ya, itu simbolnya ujung-ujung bumi. Sementara Yohanes ini lain lagi. Dia menggambarkan Yesus itu sebagai Son of God, tapi kondisinya gereja sudah jatuh. Ya, kita sudah bahas itu. Oke, kita coba masuk saja langsung. Markus. Kita mulai dulu dari analisis ya. Kalau kita baca Injil Markus ini, jelas ini Injil ini mau menyampaikan pesan bahwa semua orang harus bertobat, percaya kepada Injil, kabar baik,
Dan kabar baiknya itu adalah kingdom atau kerajaan Mesias lebih khususnya. Mari kita melihat pasal 1 ayat 15 ya. Ayat 14 dulu ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini saya pakai LI ya. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, dalam Injil-Injil lain kalau kita bandingkan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Jadi kalau kita banding-bandingkan, yang dimaksud Markus Injil itu atau kabar baik itu adalah kerajaan sorga atau kerajaan Elohim atau kerajaan Mesias atau pemerintahan Mesias. Nah, jadi ini Markus menulis ya Injilnya ini agar orang percaya kepada kabar baik itu. Apa kabar baiknya? Kerajaan Mesias. Tapi orang mesti bertobat dulu. Nah ini. Bertobatlah ya. Apa ini artinya bertobat? Ya. Bertobat ini artinya istilah Yunaninya memang metanoia, itu artinya merubah pikiran. Ya. Ini ada dua lah setidaknya artinya. Yang pertama, bertobat itu artinya meninggalkan gaya hidup lama ya, yang penuh dosa ya. Karena kerajaan sorga artinya Tuhan memerintah hidup kita. Jadi harus kita tinggalkan gaya hidup yang lama, way of life ya, yang lama itu, yang penuh dosa itu tinggalkan. Karena ada pemerintahan, ada kerajaan yang akan mengatur kehidupan kita. Kedua, pengertian bertobat ini berubah pikiran karena begini, kerajaan sorga yang akan memerintah atau mengatur hidup kita. Kita harus ada apa ya? Bekerja sama di dalam apa? Pemerintahan Elohim itu. Kita harus tahu hukum-hukumnya, aturan mainnya dalam kerajaan sorga ya. Jangan ikutin pikiran sendiri, tapi berubah pikirannya, ikuti aturan main kerajaan sorga ya. Karena kalau enggak ini berbahaya nih. Di Matius 7 ayat 21 23 itu ada orang melayani dia, mengusir setan demi namanya, bernubuat demi namanya ya, bikin mujizat demi namanya, tapi ditolak oleh Tuhan Yesus karena tidak mengikuti aturan main kerajaan sorga itu. Ini nggak main-main ini. Kerajaan sorga ini sesuatu yang kita harus ikuti lah ya. Nah ini dia, kita lihat dulu ya. Markus membeberkan ini Injil kerajaan sorga ini, kabar baik kerajaan sorga ya. Dia beberkan ada, selalu kita akan memakai prinsip trilogi ya untuk memilah kitab ini. Pasal 1 sampai pasal 8 ayat 30 ini berbicara tentang perbuatan apa? Kerajaan Yesus itu
dari Galilea dari awal sampai kepada daerah yang namanya Kaisarea Filipi, di mana di sana daerah Kaisarea Filipi ini ya pasal 8 ayat 27 Yesus bertanya, siapakah aku ini? Nah, ya dari Galilea dia hanya berbuat ya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit ya, kasih orang makan lapar ya, kasih roti ya. Tapi di Kaisarea Filipi Yesus tanya sama muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, ada orang yang bilang ini Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan para nabi, seorang dari para nabi. Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Langsung Petrus mendapat pewahyuan dari Bapa di sorga, dibilang, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya, ini istilah Ibrani yang padanannya istilah Yunani Kristos, atau yang diurapi, Kristus ya. Sama itu. Kalau dalam perjanjian lama, raja-raja, imam, nabi itu diurapi untuk mengerjakan suatu tugas ya. Nah, ini Mesias, konsepnya, pemahamannya ini diurapi untuk memerintah. Nah, ini dia ya. Kerajaan. Ya, Mesias itu memang ada Daud, tapi dia punya kerajaan yang beda dengan kerajaan Daud. Yesus bertanya, bilang gitu kan. Menurut kamu, sama orang Farisi dia tanya, Mesias itu anak siapa? Orang Farisi bilang anak Daud. Karena orang Farisi punya konsep ya kerajaan Daud atau kerajaan Mesias sama dengan kerajaan Daud, jasmani. Ada musuh jasmani kayak Daud ya, ada istana jasmani, ada tentara jasmani, semuanya jasmani. Ya. Yesus bilang begini, kenapa di Mazmur dibilang Daud ngomong sama orang yang duduk sebelah kanan itu, Tuanku, ya, duduklah sebelah kananku ya, sampai ku buat musuh-musuhmu takluk. Jadi Daud menyebut anaknya itu dengan istilah Tuan. Makanya Yesus bilang, loh gimana? Kalau kamu bilang Mesias itu anak Daud, kok Daud ngomong kepada Mesias itu tuannya? Dari sini Yesus mau ngomong bahwa kerajaan Daud beda dengan kerajaan Mesias. Kerajaan Mesias lebih tinggi. Kerajaan Mesias ada di dimensi rohani, dimensi sorgawi. Karena kerajaan Mesias itu adalah kerajaan sorga, ya. Tentara-tentara sorga, istananya istana sorga, ya. Tahtanya juga sorga, ya semua sorgawi lah. Makanya berubah pikiran, ya, bertobat. Nah itu ya. Karena kerajaan Mesias ini nggak sama ini lain ini. Itu satu. Nah kemudian pasal berikut kita lihat dulu ya. Pasal 8 ayat 31. Ini mulai dari engkau adalah Mesias kata Petrus. Yesus langsung bilang, mulai ya, kemudian ayat 31 ya. Kemudian mulailah ya. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia atau Mesias ini sebenarnya harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Ini berikutnya dari pasal 8 31 sampai pasal 11 ayat 11 ya, di mana di sini Yesus datang menawarkan dirilah ya sebagai Mesias kepada bangsa Israel. Ya,
Ini semua orang udah bersorak-sorai ini. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Udah rame nih orang banyak, tapi orang Farisi enggak. Ya, di bagian lain malah orang Farisi bilang di ide lain ya. Dia bilang, guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jadi ketika Yesus masuk Yerusalem menawarkan diri sebagai Mesias, Sanhedrin ya yang merupakan wakil daripada Israel itu, ini para pemimpinnya nggak menerima. Bahkan di Lukas di sini Yesus menangis, ya. Dia bilang, alangkah baiknya jika kamu tahu saat di mana Elohim melawat. Ya. Jadi akibat mereka menolak Mesias, ya kita tahu pada tahun 70 itu Yerusalem dihancurkan. Oke. Kemudian pasal 11 bagian terakhir ini ayat 12 ya. Sampai pasal 16 ini kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus, dan di sini Yesus memberi perintah ya. Dia udah mati bangkit, duduk sebelah kanan. Mari kita baca ya bagian terakhir ya. Ini begini nih. Bagian terakhir. Sesudah ayat 19 ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, mari kita kembali lagi dulu perihal bertobat ya. Bertobat ini supaya bisa menerima kerajaan surga itu. Berubah pikiran ya, supaya bisa diperintah oleh Mesias. Karena begini, Mesias itu harus menderita dia. Ya, menderita, ditolak ya. Nah, ini konsep orang Yahudi. Mesias itu enggak begitu. Mesias itu jangan menderita dong. Kayak Daud ya. Selalu menang perang kan gitu. Ahli ekonomi, ahli politik ya. Selalu menang perang. Contoh di sini beda. Mesias menderita. Nah, ini. Kalau enggak berubah pikiran, nggak bisa. Makanya Petrus dia waktu Yesus bilang anak manusia ditolak, dibunuh, Petrus langsung bilang semoga jangan begitu katanya. Tapi Yesus bilang nyahlah engkau iblis ya, karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan oleh manusia. Nanti kita akan melihat ya lebih dalam lagi ya. Coba dulu kita ambil kesimpulan dulu aja lah ya untuk yang pertama ini. Markus itu memberitakan Injil, yaitu kerajaan Mesias. Ya, ada 3 pesan lah di sini ya. Dari analisis kita. Yang pertama, ketika kerajaan Mesias datang, maka kehadirannya akan mengusir setan, ya, menyembuhkan orang sakit, memberi makan orang yang lapar. Ini ya. Kemudian yang kedua, bagian kedua ini, Mesias harus menderita. Dan pengikutnya juga begitu. Paulus bilang koinonia
dalam penderitaannya. Nanti kita bahas. Yang ketiga, Mesias sekarang ini duduk sebelah kanan Bapa. Pengikutnya disuruh beritakan Injil, kabar baik, ya. Kabar baik tentang apa? Tentang kerajaan Mesias. Ini dulu ya, sebagai katakanlah pendahuluan lah untuk Injil ini. Haleluya, amin.